Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ehdan Bagaskara dari SKD 19. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang skrotum dan testis. Pertama dari skrotum. Apa itu skrotum? Skrotum merupakan sakus atau kantong kulit yang berada di dorsal dari penis dan kaudal dari simfisis pubis. Skrotum sendiri terdiri dari dua kantong yang tiap kantongnya ada bangunan-bangunan seperti testis, epididymis, funiculus, spermaticus, dan pembungkus-pembungkusnya. Untuk ruangan atau kantong yang membungkus bangunan-bangunan tadi dinamakan cavum scroti. Kemudian kita akan bahas tentang lapisan-lapisannya. Dari luar ada kulit. Di antara skrotum dextra et sinistra pada linea mediana di bagian luarnya akan dibatasi oleh raphe scroti, sedangkan bagian dalamnya oleh septum scroti. Untuk septum scroti, dia terdiri dari tunica dartos yang berhomolog dengan subcutis. Kemudian tadi di dalamnya kemudian ada fascia spermatica externa. Fascia spermatica externa dia berhomolog dengan aponeurosis musculus obliquus abdominis externus. Kemudian di dalamnya lagi yang warna merah ada musculus cremaster, dia berhomolog dengan aponeurosis musculus obliquus abdominis internus. Dan di dalamnya lagi ada fascia cremasterica. Fascia cremasterica dia berhomolog dengan musculus aponeurosis musculus transversus abdominis. Kemudian paling dalam ada tunica vaginalis. Tunica vaginalis terdiri dari dua lamina. Yang pertama lamina visceral. Untuk lamina visceral sendiri dia akan berhadapan langsung dengan tunica albugenia testis. Nah, lamina visceral juga nanti di sini nanti akan berefleksi ke margo posterior testis, kemudian membentuk dari lamina parietal. Jadi untuk lamina parietal dibentuk oleh refleksi lamina visceral yang berefleksi ke belakang. Dan untuk tunica vaginalis propria dia berhomolog dengan aponeurosis peritoneum parietal. Kemudian vaskularisasinya, skrotum divaskularisasi pertama oleh ramus scrotales posterior dari arteri pudenda interna. Kemudian ada ramus scrotales anterior dari arteri pudenda externa. Arteri pudenda externa profunda cabang dari arteri femoralis. Kemudian ada arteri epigastrika inferior. Nah, kemudian inervasi dia diinervasi oleh ramus genitalis dari nervus genitofemoralis yang keluar dari vertebra lumbal 1 sampai 2. Vertebra sakral 1 sampai 2. Yang keluar dari vertebra lumbal 1 sampai 2. Nah, dia akan mempersarafi dari anterolateral dari skrotum. Kemudian ada ramus cutaneus dari nervus ramus perineal dari nervus cutaneus femoralis posterior yang keluar dari vertebra sakral 1 sampai 2 yang akan mempersarafi inferolateral dari skrotum. Kemudian ada nervus scrotales anterior
yang keluar dari vertebra rumbal 1 yang akan mempersarafi anterior skrotum, dan nervus scrotalis posterior yang keluar dari vertebra S2 dan S4 yang akan mempersarafi dari posterior skrotum. Setelah itu kita bahas tentang testis. Nah, testis sendiri merupakan suatu bagian dari sistem reproduksi pria. Ya, pertama, pada masa embriologi dia akan berkembang di bagian posterior abdomen, kemudian mengikuti gubernaculum turun melalui kanalis inguinalis sampai ke cavum scroti. Nah, kemudian setelah masa pubertas, skrotum sendiri dia akan menjadi organ reproduksi karena akan menghasilkan spermatozoa, dan kelenjar endokrin karena akan menghasilkan hormon-hormon endokrin seperti androgen yang akan menghasilkan dari ciri-ciri sekunder laki-laki. Nah, kemudian untuk morfologi testis terdiri dari dua ekstremitas, yaitu ekstremitas yang superior dan inferior. Pada ekstremitas yang superior nanti di sana akan ada suatu saluran yang ujungnya membesar, saluran buntu yang ujungnya membesar, yang dinamakan appendix dari testis. Nah, kemudian tadi setelah ekstremitas ada fasies. Untuk fasies ada yang fasies yang lateral dan fasies yang medial. Kemudian untuk margo ada yang margo anterior dan margo yang posterior. Nah, kemudian dinding testis terdiri dari tunica albuginiana, yang mana nanti akan masuk menuju daerah margo posterior membentuk septum, yang mana tiap septumnya akan membentuk suatu lobuli sekitar 250 sampai 400 lobuli. Nah, kemudian pada margo posterior ini ada bagian yang tidak dapat dicapai oleh septum dari tunica albuginiana, yang merupakan suatu massa fibrosa yang dinamakan mediastinum testis. Nah, untuk parenkim testis sendiri dia dibentuk oleh tubulus seminiferus concordi, di mana tiap lobuli terdiri dari 1 sampai 3 tubulus seminiferi concordi. Kemudian dari tubulus seminiferi concordi, dia dari tiap lobuli akan bertemu membentuk suatu anyaman yang dinamakan rete testis. Dari rete testis, anyaman-anyaman ini dia akan keluar. Sebelum dikeluarkan, dia akan berubah menjadi ductus efferentes. Lanjutan dari ductus efferentes, dia akan melanjut sebagai epididymis. Dari epididymis nanti sebelum dikeluarkan dia akan melewati vas deferens. Nah, itu untuk testis. Kemudian untuk kelainan-kelainan klinis yang dapat terjadi. Untuk pertama ada undescended testis atau cryptorchidismus. Normalnya testis akan turun melewati kanalis inguinalis sampai ke cavum scroti. Namun pada undescended testis dia akan turun sebelum masuk ke cavum scroti. Dia akan
berhenti secara ektopik di tempat-tempat tertentu. Nah, nanti biasanya klinis yang dapat terlihat pada palpasi dia tidak ditemukan pada skrotum, mungkin ditemukannya pada tempat lain. Kemudian pada transiluminasi hasilnya positif, jadi saya dapat melewati skrotum. Kemudian dia pada palpasi tidak ada. Kemudian pada waktu inspeksi akan nampak hipoplasi karena tidak ada testis di sana. Kemudian berikutnya ada torsiotestis. Nah, pada torsiotestis terjadi pemelintiran dari funiculus spermaticus yang normalnya seperti ini menjadi terpelintir. Yang terjadi adalah testis dapat mengalami iskemi, jadi dia kekurangan dari aliran darah di sana, yang mana dapat menyebabkan nekrosis dari testis. Yang terjadi adalah kemungkinan buruknya adalah terjadi infertilitas. Kemudian ini ya, kemudian ada hidrokel testis merupakan suatu kelainan di mana pada skrotum terdapat banyak cairan di sana. Untuk klinisnya dia dapat terjadi infertilitas, kemudian tampak membengkak pada saat inspeksi, kemudian baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.